Saya sebenarnya sangat penasaran ya dengan potensi alam NTT ini. Iklimnya, tanahnya tidak semuanya kering. Yang kering pun masih bisa direkayasa. Oke, jadi hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah kampung kampung yang luar biasa. Namanya Kampung Daun ya. Kampung Daun. Dan di depan saya lagi bersama dengan seorang petani tulen, seorang dosen juga, seorang dokter juga. Namanya Bapak Dr. Zainal. Teman-teman bisa lihat ini buah naga lagi berbuah. Buahnya sangat ranum. Ini hasil ilmu dari seorang Dr. Zainal. Jadi mari kita dengarkan mengapa mau bercocok tanam padahal Bapak seorang dosen. Kira-kira bagaimana? Saya sebenarnya sangat penasaran ya dengan potensi alam NTT ini. Iklimnya, tanahnya tidak semuanya kering. Yang kering pun masih bisa direkayasa. Ya, tuh 25 tahun mengajar, 5 tahun di LSM. Ya, tapi kita belum mampu membendung arus sayur dan buah bahkan bahan pangan lain itu datang dari luar. Sebenarnya di mana yang salah? Ya, saya mencoba mengontrol tanah ini, ya, dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, tapi ya saya mengalami hambatan untuk leluasa bergerak bagaimana membuat model pertanian sehingga kebun itu menjadi kebun ketahanan pangan. Bagaimana petani hari-hari panen, Jadi setiap hari panen. Pangan, Nah, jadi sekarang kebun Kampung Daun ini sudah menjadi kebun ketahanan pangan yang setiap hari bisa kita panen. Pisangnya bisa kita panen 5-10 tanah satu hari. 1090 rumpun dari 2 hektar. Dari 2 hektar. 2 Jadi hektar. lahan ini luasnya 2 hektar ya? 2 hektar ya. Di dalamnya ada tanaman apa saja? Ada tanaman pisang itu 1090 rumpun. Brokoli kadang-kadang juga kita tanam tanaman semusim. Kemudian tanaman buah dulu, ini buah naga itu ada 600 tiang. Satu tiang itu 3 pohon. Jadi sekitar 1800 pohon ya. Di dalam tanah 2 hektar ini. Dalam hektar ini. Kemudian pepaya sekitar 400 pepaya dalam ini. Belum tanaman semusim ya. Jadi ini ada banyak tanaman di dalam. Banyak tanamannya. Itu sayuran dan buah. mengapa pengembangannya kok banyak begitu? Ya tadi itu untuk merancang supaya kita bisa panen setiap saat sepanjang tahun tersedia di sini. Jadi Ya. tujuannya adalah panen setiap saat sepanjang tahun, Ya. di atas lahan kering gitu. Ya lahan keringnya. Baik. Nah, kira-kira ini sudah berapa lama, Bapak? Kita mulai ini kalau bersama alumni Politani ini ya, karena mereka sudah mencari pekerjaan, saya coba rangkul sejak bulan Mei 2020 ini. Tapi kebun ini kita mulai sejak 2015 lah. 2015 ya. mulai. Ya, mulai untuk merancang seperti ini. Baik. Nah, sejauh ini kira-kira seberapa banyak sih manfaat dari kebun ini? Oh, masa banyak ya. Selain kita produksi buah, produksi barang berupa buah dan sayur ya. Mungkin juga ternak. Sekarang kita pelihara ikan itu sekitar 3.000-an ekor. Kita rencana melepas sekitar. Oh, di sini ada ikan juga ya? Sorry, ikan. saya menyelah. Nah, konsepnya seperti apa kok? Ada ikan, ada banyak aneka tanaman. Itu kira-kira bisa rancangannya seperti apa? Jadi disitulah konsep lahan kering. Bagaimana kita memanfaatkan air sebelum ke tanaman kita peliharakan dulu ikan. Jadi limbahnya itu nanti kita kasih ke tanaman. Sekaligus kita sebenarnya membuat pupuk, memelihara ikan tapi membuat pupuk organik. Nah, lihat hasilnya kan? Baik, jadi hari ini kami mau memberi makan ikan-ikan yang katanya sumber pupuk untuk Tanaman. kebun dan tanaman di Kampung Daun ya. Luar biasa ya Bapak Zainal ya. Dan sebenarnya ini tanaman bisa sampai subur ini bukan karena pupuk buatan tapi karena pupuk dari kolam ikan gitu. Kolam ikan yang di air. Kandang ayam juga ada. Kandang ayam juga. Ada pupuk organik lain untuk segera merangsang pertumbuhan buah, tapi dasarnya itu. Yang dasarnya itu adalah ada kolam ikan, ada kandang ayam di dalam untuk peningkatan kesuburan tanah di Peningkatan kesuburan tanah. Luar biasa Bapak. Ya. Nah, saya dengar itu setiap hari tuh setiap saat itu panen. Jadi setiap jam bisa panen dalam setiap hari dan selalu menghasilkan uang. Kira-kira sebulan bisa mengumpulin omset berapa ya? Iya, sekitar 20-40 juta lah. Kisaran 20-40 juta dari lahan kurang lebih 1-2 hektar ya. Iya. Kira-kira
seperti apa Bapak punya pemikiran ini bisa menjadi contoh bagi lahan pertanian di NTT itu seperti apa? Ya, harapan saya sekarang lagi menempah 12 orang mahasiswa ini, alumni yang juga sulit mencari pekerjaan, bahkan juga pengaruh COVID ini. Ada 12 orang ini, tapi yang itu kan 7 orang. Masing-masing pulau ada. Dari Flores ada, Timor ada, Alor ada, Lembata ada, Rote ada. Jadi harapan saya nanti lebih kurang 2 hektar ini, kalau diberi kepercayaan dukungan dari pemerintah, bisa kita mendukung sekitar 7 orang. Ini satu pulau besar, 1 orang. Mungkin dia mulai dulu sekitar 5 hektar, nanti kita kemas di sini pemasarannya. Ya, mungkin kita bicara dengan Dinas Perdagangan bagaimana menghubungkan kami dengan hotel-hotel yang di Kupang, sehingga dia tergantung pada antar pulau, dari pulau-pulau bahkan ekspor. Kita ada buah aja di sini. Kalau butuh tanaman-tanaman impor, kita tanam dataran tinggi ada kok. Di Soe ada. Kita buka lagi. Ada orang timur yang kita persiapkan 1 orang. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa ditanam di NTT. Banyak hal ya. Jadi ini kan di Kabupaten Kupang, di atas tanah karang, dan Bapak sudah membuktikan bahwa banyak sekali tanaman yang bisa ditanam di sini dengan siklus itu ya. Dari ikan, kolam ikan, airnya diairi, dan itu berputar terus seperti itu. Ya, sebenarnya tidak bisa juga dikatakan tanah karang ya, karena memang tanah isi. Tapi kami sudah membuktikan pada tanah karang, yaitu di Kelurahan Unmapo, TTU Kecamatan Insana, itu bisa jadi kok saya bilang itu. Kemudian juga di Kupang Tengah itu di kebunnya Pak Frans Salem yang mantan Sekda, saya juga rancangkan di betul-betul karang. Jadi ternyata bukan hanya tempat di sini, tapi Bapak sudah punya rancangan di banyak tempat itu. Sudah banyak tempat untuk merancang bahwa kita diberi tantangan bagaimana begini luas pulau ini ya, dengan potensi iklim yang ada, potensi air yang tersedia, bisa kita buat. Karena lahan basah saja di NTT ini ada 230.000 hektar yang baru dikasih sekitar 45%. Jadi masih ada lahan basah itu yang belum produktivitas. Itu lahan basah ya. Kalau lahan kering lebih banyak. Lahan kering itu 1.500.000 hektar lebih. Jadi ya, bisa tanam 1 kali. Yang bisa tanam 2 kali itu ada 230.000 hektar. Yang baru diolah sekitar 105.000 hektar. Sebenarnya kita ini tidak pantas lapar. Mudah-mudahan Pak Gu bisa mengunjungi kebun ini secara informal. Begitu. Jadi ternyata ada jutaan lahan kering dan ada lahan basah yang basah juga ratusan ribu hektar. Jutaan hektar lahan kering, ratusan ribu hektar lahan basah. Nah, di sini sudah terbukti bahwa lahan 2 hektar ini sudah sangat menghasilkan ya. Selain menghasilkan buah dan menghasilkan keuntungan dari segi ekonomi ya, tetapi satu hal yang luar biasa bahwa bisa dikembangkan ke agrowisata seperti itu ya. Justru saya mencoba nanti mengintegrasikan antara sekarang dirintis Pak Gu di Pulau Semau, yaitu agro ekowisata bahari. Jadi agronya di sekitar sini, bawah mata ini, kemudian baharinya di sana, di pulau sana. Jadi bisa kita dalam satu rancangan perjalanan rencana saya, mudah-mudahan suatu saat bisa komunikasi dengan Pak Gu, bisa nyambung antara daratnya dengan lautnya, dan pulau-pulau kecilnya, sehingga kebutuhan pariwisata kita bisa sediakan di sini. Jadi ternyata di atas lahan ini di bawah mata itu ada mimpi besar seorang Bapak Dr. Zainal. Semoga mimpinya ini bisa dibantu oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, seorang Victor Bung Tilu Leskodat, untuk bisa datang ke sini ya. Boleh. Panen buah naga dan juga pisang dan juga semua aneka, dan hal yang ada di sini bisa diterapkan seluruh NTT. Begitu ya Bapak Dr. Zainal? Siap. Saya sudah punya pasukan 12 orang untuk gempur. Beliau sudah punya pasukan 12 orang, tinggal alumni Politani, dan saya yakin bukan hanya 12 orang, ke depan akan lebih banyak lagi, apalagi didukung oleh pemerintah dan semua stakeholder pemerintah. Saya akan luar biasa karena Bapak Zainal ini seorang dokter yang memang fokus di pertanian hortikultura dan lahan kering. Beliau sudah punya banyak sekali ilmu yang fokus di situ dan sudah diterapkan secara nyata dan sudah membantu banyak lahan di NTT, dan juga banyak orang yang belajar ilmu dari beliau. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa apabila ada sambutan yang baik dari pemerintah dalam hal ini, Pak Gub ya. Seperti itu. Saya berharap masyarakat NTT, saya terbuka. Lahan saya itu saya tidak pagar. Ya, terbuka untuk bisa belajar di sini, gratis konsultasinya. Kecuali mungkin
pembukaan lebih luas ya, konsultasi gratis saya pasang di sana. Bahkan sekarang itu saya buka klinik hortikultura ya, belum ada mungkin di Indonesia klinik hortikultura itu. Iya. Karena banyak orang pertanian tidak berani ya membuka suatu klinik untuk bisa konsultasi secara langsung. Nah, harapan saya siapa saja yang datang, kami terbuka untuk belajar bersama membangun daerah ini supaya tidak setiap tahun ini terjadi kerawanan pangan ya. Karena model kebun ini menjadi suatu model yang bisa kita sebarkan di pulau-pulau besar ini ya, terutama 5 pulau besar di NTT seperti harapan Pak Gubernur. Iya, Mungkin itu harapan saya. Ya, kita akhiri dengan kita panen buah naga bersama. Boleh, bersama ya. adik-adik mereka Nah, berdua nih. iya, Mari, iya. mari kalian bisa datang ke Kampung Daun dan menikmati buah naga langsung dari pohon. Tinggal dikupas begini. Nah, jadi kita panen bersama buah naganya, kita Dikupas seperti buka. pisang. Ini Seperti keunggulan komoditas yang ditanam di NTT dengan potensi iklimnya yang luar biasa ini. Ini bisa silakan cicipi. Silakan. Silakan. Oke, satu orang satu buah. Habis bentar Oke. nanti langsung bicara testimoninya. Testimoninya harus habis ya, harus habis ya, harus habis. Ya, ini tidak bisa tidak perlu makan malam lagi. Nah, Dari satu buah untuk satu hari ya. Nah, yang ini yang cantik tambah cantik ini. Nah, kalau makan ini, karena Iya, iya. antioksidannya tinggi. Silakan. Ah, iya. Oke, saya punya yang terakhir. Nah. Nah, oke. Ini kameramen dulu tahu Pak Dokter. Dokter dulu. Boleh. Oke. Jadi Kameramen itu tidak mau kalah sebenarnya. di sini tidak perlu pakai pisau, dikupas seperti pisang, ya. Ya, tidak ada Indonesia yang buah naga seperti ini. Ya, baru kulitnya Oke. tipis. Dan kita makan bersama buah naga langsung dari pohonnya, benar-benar pasti akan benar-benar enak. Benar kan? Oke, Nah, kita buktikan. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Memang dahsyat. Rasanya tuh manis, lebih segar kalau langsung dilahap kayak seperti ini tanpa pisau lagi. Rasanya manis, terus apa ya Boyan? Segar. Sangat segar, sangat segar. Karena dia langsung dari masak pohon ya, Oke. enak.